Halo semuanya dan selamat mendengarkan di BPM Voice Podcast atau berbagi pengalaman mistis. Dan kali ini perdana akan menceritakan atau berbagi pengalaman mistis gue. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis, cerita-cerita mistis, bisa dikirim ke Gmail tertera di bio. Dan gak usah banyak bertele-tele. Kali ini gue gak sendiri, ada teman gue, si Irwan. Dia akan membawakan atau menceritakan pengalaman mistisnya selama dia bisa merasakan hal seperti mistis-mistis yang sangat menyeramkan. Dan langsung aja kita tanya ke orangnya. Jadi gimana Wan pengalaman lo pas di saat melihat makhluk-makhluk halus kayak gitu, dan umur berapa lo ngeliat itu dan sejak kapan gitu? Apa lo punya indigo atau lo punya mata batin atau gimana, apa nggak sengaja gitu lo ngeliat? Kalau dibilang indigo sih ya gua bukan anak indigo. Ya itu dulu gua punya pengalaman gua masih SD. Jadi masih SD lu ngeliat? Iya, masih SD tuh gua ngeliat kan. Jadi tuh dalam posisi gua nyamper temen gua ngaji. Nah itu ngajinya itu malam-malam. Ngaji malam-malam? Iya. Jadi tuh di pengajian gue itu apa ya? Ya gitu dah, Mistis lah apa? Iya. Serem-serem gitu? Iya. Apa gimana? Tapi kan itu tempat pengajian ya? Pengajian, tapi pengajiannya itu bukan dalam arti ya ke hitam lah. Iya paham. Terus Jadi di situ pas gua nyamper temen gua ngaji, di situ gua bukan sendiri ya. Di situ gua sama temen gua juga. jadi total berapa orang? Gua pas nyamper temen gua itu 2 orang doang. 2 orang. Di situ padahal jamnya itu masih jam kisaran jam 11 loh. Jam 11 malam. Jam 11 malam lah ya. Iya, jam 11 malam. Emang sih pas gue nyamper temen gue itu malam-malam, rumahnya sih emang keadaan rumah ya masih kebon lah. Pas gue samper, gue pikir di atas pohon itu gue pikir karung kan. Oh jadi lu melihat makhluk itu di atas pohon? Di atas pohon, percis iya. di atas pohon, di atas kepala gue. Pas gue lagi samper, jadi tuh dulu dia rumahnya ada pohon rambutan, ada pohon nangka. Terus? Ada pohon pokoknya yang kecapi lah, yang tinggi gitu ya. Iya, yang tinggi, yang didemelin sama setan-setan kan ibaratnya kayak pohon-pohon yang berimbang, kayak ya bener kayak lu kayak pohon kecapi, pohon rambutan. Apalagi ya kalau ditanya pohon beringin ya itu ibaratnya udah istananya dia. Ibarat kayak bahasa kita tuh kontrakan. Nah iya, ibaratnya udah kontrakan. Jadi tuh gua ngeliatnya di pohon rambutan. Gua pikir itu buah yang dikarungin, tapi gua mikir kok rambutan dikarungin. Gua ngasih temen gua pertama, temen gua nggak percaya tuh. Jadi temen lu pas lu kasih unjuk dia nggak percaya gitu? Nggak percaya dia. Pas terus? gua kasih unjuk, terus dia bilang itu karung Wan. Karung? Gua perjelas itu bukan karung anjir. Dan lo memastikan kalau itu bukan karung itu apa? Memastikan kalau itu bukan karung gitu? Gua memastikan itu kuntilanak. Kuntilanak. Nah yang gua lihat itu emang itu benar kuntilanak. Benar kuntilanak. Iya. Itu lo ngeliat jelas banget. Nah setelah gue unjukin ke temen gue, lu tegesin dah, sekali lagi lu tegesin, itu ada rambutnya. Pas dia tegesin bener. Nah di situ gue keadaan kan pengen gimana ya, gue udah gue bacaan ayat tuh. Bacaan ya, terus gue baca dah yang gue bisa, gue bacain ayat kursi. Di situ gue pengen cabut. Iya, gue pengen lari. Tapi kagak bisa, kayak ketahan. Terus? Nah dan temen gue itu juga
sampai kayak gimana sih, kayak trek-trek gitu, dia pengen lari juga tapi kagak bisa. Dia ketakutan gitu atau gimana? Nah itu tuh pas pengalaman gua yang pertama pas masih kelas 5 SD lah. Itu pengalaman pertama Nah. lo kelas 5 SD, lo ngeliat makhluk halus Iya. seperti itu di atas pohon di saat lo mau ngaji. Nah Terus yang pengalaman kalau kedua? pengalaman kedua gua lagi sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu? Jadi gua ini kan bokap gua lah. Oh, Bokap gua kan keamanan ya. oh, Keamanannya itu ya buat lu sih mungkin gak tahu daerahnya, tapi kalau gua sama pokoknya intinya di suatu tempat ya, lah. di suatu tempat bokap gua kan keamanan di situ. Nah di situ keadaan malam-malam jam 2. Nah jadi itu jam 2 itu gua nyamper bokap gua buat bangunin bokap gua buat bawa dagangannya. Dagangannya itu kayak kembang. Oh jadi lo untuk nyamperin bokap lo, untuk bangunin bokap lo, untuk nganterin kembang. Iya, Itu untuk buat dijual. oh untuk jualan. Terus? Jadi bokap gua selingannya itulah. Iya terus. Nah di situ pas gua nyamper bokap gua itu keadaan bukan lagi naik motor, Jalan kaki. gua jalan kaki. Oh Kan jadi rumah gua itu di bawahnya kan masih kebon lah. Kalau yang tahu rumah gua pasti iya tahu lah. Rumah gua di bawahnya gimana keadaannya. Iya. Terus? Nah di situ gua keadaan jam 2 malam gua jalan kaki. Gua bukannya bohong atau apa ya, gua emang kalau sekali udah ngeliat pasti bakalan berani lah. Pasti lu yang udah ngerasain kayak gua gini, maksudnya yang udah pernah ngeliat atau ya walaupun sekilas, pasti lu kadang udah biasa aja, maksudnya kalau yang namanya begituan lah. Iya. Pasti paham lah. Ya udah tuh gue jalan gue nyamperin bokap gue. Perasaan gue nggak enak nih. Perasaan gue nggak enak, kayak ada yang ngikutin. Tetapi Nah pas gue nengok ke belakang nggak ada orang atau nggak ada siapa-siapa? nggak ada siapa-siapa. Gue tetap gue lanjutin lah tuh, gue jalan gue lanjutin. Pas banget tuh pengen nyampe apa pos bokap. Iya bokap gue lah. Sebelum nyampe pos bokap gue, Iya. pas banget dia munculin di sekitaran lo gitu. Iya di sekitaran gue tuh. Sosoknya itu tinggi, gede, hitam. Tinggi, berarti semacam kayak gundurwo gitu atau? Iya kayak gundurwo. Tapi gue nggak bisa mastiin kalau itu gundurwo. Ya nggak bisa lah. Iya Karena kan enggak. Tapi lu percaya nggak kalau misalkan makhluk ini tuh ada atau gimana? Percaya nggak? ya kalau dibilang percaya yang nggak percaya, kalau dibilang percaya ya percaya. Ya karena lu percaya karena udah Pernah ngeliat. ngeliat. Mungkin kalau lu yang belum pernah ngeliat, lu mungkin bilang pasti nggak bakalan percaya. Tapi gue juga ada dibilang percaya, ya percaya sih emang, karena gue juga pernah lihat atau gimana. Jadi bahkan dalam satu hari itu gue lagi wisata. Ke daerah puncak sih, ya kan. Gue waktu itu sama teman-teman gue. Itu pengalaman lu tuh? Pengalaman gue sama teman-teman gue lagi reading ke daerah sana. Naik mobil? Motor. Lagi naik motor. Jadi gue bawa sekitar berenam apa beberapa orang lah gitu, pokoknya jalan ya. Awalnya sih ya nggak ada untuk pemikiran ke situ. Iya. Lagi ya orang pengen jalan-jalan aja biasa gitu kan, pengen reading. Dan tanpa disengaja tuh kayak ya namanya juga kayak anak-anak gitu kan, kayak lagi rame-rame gitu, kayak ngoplok-ngoplok gitu kan. Ya kayak lagi ngoplok-ngoplok tuh pas di daerah Parung apa. Orang kalau misalkan pernah ke daerah puncak nih, ya kan, pernah ke daerah puncak pasti dia ngelewatin Parung nih sebelum flyover underpass apa tuh, pas underpass di situ. Dan sekarang udah dijadiin apa sih, kayak jalan layang tol gitu. Dan ini kejadian sebelum
itu dibangun. Itu jadi Iya, sebelum dibangun. emang itu serem sih. Jadi ya gue lagi jalan biasa, gue juga sama teman gue lagi sama teman gue, jadi teman gue ngevlog di perjalanan, ya nggak disengaja sih jalan, pas nyampe pom bensin daerah sana, teman gue ngasih tahu ke semua, ke teman-teman gue satu-satu, ini apaan sih gitu kan. Oh, pas di Iya, kamera. iya ditunjukin kan, pas di record ditanya ini apaan sih, pas dilihat gue penasaran dong. Iya. Pada ngeliatin apaan sih? Ini lu lihat ini apaan? Mana? Pas diputer ini videonya tuh. Pas diputer video tuh jadi emang kayak sosok pocong gitu di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jadi ini di kalau daerah Parung tuh pas mau ke underpassnya itu kan kayak ada jalan gini nih. Ini jalanan di tengah-tengah itu kayak ada trotoar buat pohonan gitu kan. Iya. Dan dikira gue tuh kayak gue masih nggak percaya dong. Ya kan gue masih nggak percaya ini mungkin bendera atau gimana gitu kan. Iya, namanya orang ini kan lagi di jalan. Iya kan pasti kan di jalan kan kayak spanduk gitu kan ada. Iya, ada. Cuman yang gua jadi pemikiran, kok spanduk kok dia apa sih namanya berdirinya tuh tegak, cuman atasnya doang kayak gimana sih, kayak nunduk gitu. Pas gue tegesin, teman-teman gue percaya kalau emang itu tuh pocong. Kalau itu pocong. Pas gue lihat, gue tegesin lagi, gue minta kirimin, gue kirim ke WhatsApp. Gue tegesin lagi, ya emang bener itu pocong. Itu pengalaman pertama lu atau gimana? Ini yang beberapa sih, gue mah sering. Ibaratnya gue sering ngeliat kayak penerangan suara. Mungkin ya ini yang akan gue bawain ke cerita ini gitu. Dan saksikan kembali di episode selanjutnya hanya di BPM Voice Podcast.